Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah malam ini ya sudah tanggal 4 Januari. Ini sudah awal juga, kita sudah berada pada awal bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, ikhlas untuk Allah. Mudah-mudahan juga Allah menyehatkan Bapak Ibu semuanya, jamaah, rahimakumullah, keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan yang akan tiba sekitar 3 bulan ke depan. Amin. Ya, insya Allah akan tiba mudah-mudahan, karena tadi sekarang ini sudah Rajab, Sya'ban, berarti Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Salah satu dari bulan-bulan haram itu, bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah bulan ini, bulan Rajab. Salah satu. Maka nanti orang itulah maka pada tafsir surat wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, itu surat al-fajr, wal fajri demi waktu fajar, wal fajri wa layalin ashr, dan 10 dan malam-malam yang 10. Nah, para ulama ada juga yang mengatakan malam-malam yang 10 itu adalah 10 pertama bulan Rajab. Ada yang bilang 10 pertama bulan Muharram. Ada juga 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang jadi ada wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu ada yang tanggal 10 pertama bulan Muharram, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Rajab, 10 terakhir bulan Ramadan. Ini tafsiran para ulama tentang malam-malam yang 10. Itu artinya betapa pentingnya malam-malam itu, sehingga Allah juga bersumpah dengan malam-malam itu, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ya. Sehingga para ulama juga mengatakan sangat menganjurkan untuk memperbanyak ibadah pada bulan-bulan ini, awal-awal bulan ini. Sekarang kayaknya masih Jumadil Akhir ini, Ustaz. Sudah Rajab, Pak. Ini kalau di HP saya masih 12 Jumadil Akhir. Sekarang bulan Jumadil Awal. Sekarang bulan apa nih? Bulan Januari. Januari. Iya, Januari. Nanti kan kita puasa itu pada bulan Maret. Tanggal 22. Ya, akhir Maret ya. Tanggal 22 Maret, ya berarti kan Sya'ban itu Februari akhir. Masih Jumadil, Ustaz? Oh, masih Jumadil ya. Iya. Jumadil ya, karena betul. Masih Jumadil akhir, benar, pertengahan Jumadil akhir. Insya Allah tanggal 12 atau tanggal 13 sekarang. Tanggal pertengahan Jumadil akhir, berarti 2 pekan lagi kita masuk ke Rajab. Ya, artinya 2 pekan lagi kita akan masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah terus memberi kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Atur nuhun koreksinya. Benar, ini sekarang Jumadil akhir ya. Bertepatan dengan tanggal 4 Januari. Nah, malam ini kita akan memulainya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya dulu kita pernah membaca tentang Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sekedar mereview saja untuk Nabi Adam itu. Yang penting dari sejarah Nabi Adam adalah
bagaimana Nabi Adam keluar dari surga, lalu kemudian turun ke bumi, lewat proses melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang gitu ya, dilanggar. Jadi orang itu kalau mau seperti malaikat, seperti menjadi seperti saya katakan seperti malaikat, tetap di langit dia harus patuh kepada Allah. Kalau dia ingin turun ke bumi dia melanggar. Kalau dia ingin menjadi rendah, maka dia melanggar apa yang Allah perintahkan. Jadi proses turunnya Adam dari surga ke bumi itu Allah mengajarkan kausalitas sebab akibat. Satu yang dapat kita ambil kesimpulan. Kedua, para malaikat dalam kasus kisahnya Adam itu memandang sudut pandangnya adalah kualitas, bukan kualitas spiritual, bukan kualitas dari bahan baku. Sehingga malaikat sujud kepada Adam karena melihat kualitasnya Adam, sementara iblis tidak mau sujud meskipun dia tahu bagaimana kualitas Adam, tapi dia lebih melihat, memandang materialnya. Adam dilihat materialnya begini, sementara saya materialnya begini. Akhirnya mengapa saya harus sujud dan sebagainya. Jadi pandangan materialisme itu berawal dari cara berpikir iblis. Jadi itu yang saya kira penting untuk kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Adam. Kedua, Nabi Nuh alaihissalam, yang paling penting dari kisah itu adalah bagaimana kemudian keluarga ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, meskipun dalam Nabi Nuh mengajarkan kepada kita, istrinya Nabi Nuh akhirnya juga tidak mau patuh kepada Nuh, sama dengan tidak mau patuhnya istri Nabi Lut alaihissalam terhadap suaminya, betul. Jadi saya kira bisa jadi di keluarga kita begitu, ada keluarga kita begitu. Kita harus mengambil pelajaran bagaimana caranya nabi-nabi itu, Nabi Nuh dan Nabi Lut menghadapi situasi seperti itu. Jadi saya kira yang perlu sekali untuk diingat, sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah memberi contoh bagi orang-orang kafir bahwa istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu meskipun berada di bawah, meskipun suaminya adalah Nabi, tetapi dua orang Nabi itu atau suaminya tidak pernah bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya di ujung ayatnya surat At-Tahrim itu mengatakan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kamu berdua, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, an-nar, api neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jadi tidak bisa, meskipun mereka suaminya adalah seorang nabi, tetap saja tidak pernah bisa menjamin mereka untuk masuk surga. Artinya masing-masing kita berhadapan dengan Allah SWT membawa amal saleh kita. Saya soleh, istri saya soleh, alhamdulillah. Saya soleh, kemudian istri misalnya tidak soleh, yaitu tanggung jawab masing-masing. Yang penting seorang suami sudah mengajarkan, mengajak, mendidik, menasihati dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi kemudian istrinya tidak mau mengikuti, akhirnya ya sudah, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menolong mereka. Makanya daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah memberi contoh bagi orang-orang kafir itu dua orang perempuan, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia berada di bawah kekuasaan orang yang soleh, Nabi, tetapi dia tidak patuh kepada suaminya. Akhirnya di ujungnya mengatakan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang yang masuk. Berbeda dengan istrinya Fir'aun, salah seorang istri Fir'aun, yang meskipun suaminya itu kafir, ingkar, tapi dia beriman, ya beda. Makanya ayat lanjutan surat At-Tahrim itu mengatakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah menjadikan contoh bagi orang-orang beriman seorang perempuan, yaitu istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Ya, ini saya kira yang dapat kita simpulkan dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini sepupuan, masih satu zaman dia. Makanya dalam kita akan lihat dilihat di surah Anbiya ini urutan dia, begitu selesai Nabi ini terus baru Lut diceritakan gitu ya. Sekarang kita akan melihat
surat ke-21, surat Anbiya ayat ke-51 kita mulai. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita dengarkan dulu bacaan seperti semula. Yang mau membacanya silahkan. Baik, Kita kembalikan ke Pak Haji dulu. baik. Mungkin saya mohon kesediaan Pak Ali ini untuk membuka kesempatan membaca lebih dahulu surat Al-Anbiya. Anbiya ayat, saya ulangi. 51. Ya, 51 ini. Walaqad ataina Ibrahim. Sudah kelihatan belum? Share saya, sorry, screen-nya. Ayat 51 ya. Ya, Dengaran suara saya? kedengaran banget. Sangat jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Sadaqallah. Ya. Atur nuhun Pak Haji, jazakallah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala terbaik dari bacaan tadi, dan Allah juga memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan tadi. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Walaqad atayna Ibrahim, sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim itu. Tentu saja Ibrahim itu sebelum Nabi Musa ya. Ibrahim, sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim itu rusdahu. Rusdun itu artinya petunjuk, hidayah. Sama dengan hidayah, rusd. Sungguh sebelum Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim, telah kami berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ujungnya mengatakan wa kunna bihi alimin. Wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahuinya tentu saja. Jadi ini saya kira ini saya kira awal dari persoalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ayat berikutnya kita akan lihat bagaimana dialog Ibrahim dengan ayahnya, lalu kemudian dengan masyarakat sekitar. Ini ayat yang pertama dulu. Jadi sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusdah, petunjuk. Ibrahim itu seperti yang kita tahu beliau adalah orang Persia, bukan orang Arab asli, bukan orang Palestina asli. Tapi beliau lahir di Hebron. Di mana itu, di Urkisdam namanya, di daerah Persia atau Mesopotamia kalau zaman dulu. Lalu kemudian nanti terjadi ini dialog dengan ayah dan juga masyarakat sekitarnya dalam persoalan ketuhanan, dalam persoalan agama. Seperti yang ini juga saya sudah sering dengar itu UAS bahwa agama itu bisa dilihat dari satu sistem keyakinannya, lalu kemudian kedua ibadah, lalu kemudian ketiga persoalan muamalah. Jadi bisa jadi muamalah sama antara satu agama dengan agama yang lain. Boleh jadi bahwa, bukan boleh jadi saja, memang semua agama melarang menyakiti orang lain, melarang melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Agama apapun, bahkan orang yang tidak beragama pun sama. Kalau dusta ya semua juga, berbohong itu ya semuanya juga percaya bohong itu buruk. Inilah yang kita sebut dengan kebenaran universal. Apapun agamanya, ya semua ngakuin bahwa yang namanya mencuri itu ngambil hak orang lain tanpa mencuri lah, atau merampok dan sebagainya, pasti semuanya juga mengatakan itu nggak baik, nggak boleh. Baik yang beragama maupun tidak beragama. Ini kebenarannya universal. Tetapi kalau sudah kita masuk ke persoalan muamalah sudah mulai berbeda. Kebenaran itu sudah tidak lagi universal.
apalagi kalau persoalan ketuhanan. Makanya Nabi Ibrahim melihat bahwa ya bisa jadi masyarakat Mesopotamia pada masa itu hal-hal yang persoalan berdusta, mencuri, merampok, jelas sama nggak boleh. Tapi kemudian dalam persoalan ibadah, persoalan ketauhidan, ketuhanan itu sangat melanggar, berbeda. Nah, Ibrahim mengusung kembali ajaran nabi sebelumnya, Nabi Nuh. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu innahu lamin syai'atan Nuh. Sungguh Ibrahim itu adalah bagian dari kelompoknya Nuh. Artinya Nabi Ibrahim itu penerus dari ajaran Nabi Nuh. Ibrahim sebagai penerus Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh membawa masalah tauhid, maka Ibrahim pun membawa persoalan tauhid. Begitu juga nanti nabi-nabi yang lain sebagai penerus nabi sebelumnya. Jadi kalau begitu, semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad intinya sama dalam persoalan agama, ketuhanan, ya tauhid. Gitu. Tauhidullah, nggak ada yang berbeda satupun di antara mereka. Ibrahim termasuk. Ini yang ayat yang pertama dulu kita lihat ya. Lalu kita lanjutkan dulu, biar nanti sambil jalan kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang berikutnya dulu 52. Baik. Masih dengan A juga, Pak Adi Warman, boleh Pak Adi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Sadaqallahul azim. Atur nuhun, Pak Haji. Ini memang surat ayatnya pendek-pendek, termasuk ayat ini juga. Qala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun. Qala li abihi. Nah, ini siapa ya? Ketika dia berkata, dianya sendiri siapa? Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kepada masyarakat sekitarnya, kaumnya. Bapak dan kaumnya. Nah, memang objek dakwah itu yang paling dekat itu keluarga memang. Keluarga itu adalah objek dakwah yang paling dekat, kemudian baru ke tetangga yang kanan, kiri, depan, belakang, lalu yang sekitarnya. Ini kepada bapaknya, ma hazihi tamasil. Apa ini patung-patung yang ini? Patung-patung macam apakah ini katanya? Mahadhi, apakah hazi ini at-tamasil? Tamasil itu patung-patung. Jadi istilah satu kata kunci di sini kata abun. Nah, memang nanti ada juga orang-orang mengatakan kata abun di sini bukan berarti ayah dalam pengertian ayah kandung, ayah biologis. Ada juga yang memahami bahwa kata abi di sini adalah keluarga dekat, paman misalnya. Karena dalam pandangan beberapa ulama tidak mungkin katanya seorang nabi itu lahir dari penyembah berhala. Sehingga kata abi di sini dipahami sebagai paman atau leluhur. Kata aba itu maksudnya adalah paman ke atas kakek, terus ke atas uyut. Bisa bermakna ayah kandung, bisa juga bermakna paman, bisa juga bermakna leluhur yang lain. Kata abun di dalam bahasa Arab itu kata aba itu. Nah, ini yang ada terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama tentang makna dari kata abi di sini. Apakah benar ayah kandung biologis, ayah biologisnya Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala? Ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Tadi dengan alasan yang tadi, tidak mungkin seorang nabi itu lahir dari ibu yang berzina atau dari ayah yang menyembah berhala. Ini para ulama ya, kata Abu Nur. Kemudian juga Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, masyarakat di sekitar. Kalau zaman dulu memang kita tahu sistemnya kan sistem kerajaan ya. Kalau di Persia itu sudah sangat populer raja-raja Mesopotamia dan sebagainya.
Tentu saja di bawah raja-raja itu sama dengan kita, ada suku-suku macam-macam. Kayaknya suku yang terkuat, lalu kemudian dengan yang jumlah keluarga yang paling banyak, ya biasanya sih mereka yang jadi penguasa, biasanya seperti itu. Mahazihi tamasil. Mahazihi patung tamasil itu patung-patung. Jadi bentuk jamak dari kata timsal. Kata-kata tamasil itu bentuk jamak dari kata timsal. Kata timsal atau tamasil ini itu seakar kata dengan misal, permisalan contoh. Contoh-contoh, misal kalau bahasa kita sudah misal. Masal itu contoh-contoh. Nah, kalau timsal itu bentuk tunggal dari kata, maknanya patung. Ada kata yang lain dari kata berhala, itu namanya wasaniyah. Makanya penyembah berhala itu disebut dengan wasaniyun namanya. Nah, kalau berhala tentu saja tidak hanya sekedar berbentuk patung, bisa macam-macam dari berhala itu. Pekerjaan jadi berhala, bisa patung bisa jadi berhala, bisa macam-macam. Nah, kalau ini jelas menggunakan timsal, artinya memang patung gitu. Patung yang disembahnya. Berhala yang berbentuk patung. Ada juga nanti berhala yang berbentuk bukan patung. Seperti pekerjaannya misalnya. Yang lain-lain itu bisa jadi berhala. Jadi kalau berhala itu namanya wasanun, penyembah berhala disebut wasaniyun. Nah, kalau patungnya sendiri namanya timsal atau tamasil. Ini kalau berbentuk pluralnya. Artinya memang banyak patung yang disembahnya. Banyak patung yang disembah oleh orang-orang pada masa Ibrahim alaihissalam. Makanya di ujung ayatnya mengatakan allati antum laha akifun. Allati antum laha akifun, yang kalian beribadah kepadanya. Oleh karena itulah maka dalam konsep Islam sangat hati-hati dalam persoalan patung ini. Sangat hati-hati. Bahkan mayoritas ulama mengatakan patung-patung yang itu diharamkan. Dalam beberapa hadis Nabi memang kita ketemu hadis-hadis yang mengatakan bahwa patung-patung itu haram. Patung-patung yang besar-besar kita, tapi beda dengan patung-patung kecil yang untuk mainan anak-anak lah, berbeda kayak boneka, patung-patung kecil yang untuk main-mainan, itu para ulama masih ada yang membolehkan. Tetapi kalau patung yang bentuknya besar, itu para ulama mayoritas tidak membolehkan. Bahkan oleh karena itulah maka seni pahat itu tidak berkembang di dunia Islam. Nggak berkembang di dunia Islam karena memang agama jelas-jelas melarang. Ya, kalaupun nanti ada patung, ada seni pahat di Arab Saudi misalnya, itu bentuknya bukan manusia, bukan hewan yang tidak bukan manusia, atau hewan tidak utuh, atau manusia tidak utuh juga. Ya, itulah kita lihat sering kita ke Arab Saudi misalnya, nggak utuh. Ya. Punten Pak, saya keluar sebentar aja. Ada yang masuk telepon barusan, jadi suara Bapak yang tidak terdengar. Kalau suara saya tidak terdengar, insya Allah. Punten sekedap. Keluar dulu kayak gini nih, aduh. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ya. Punten Pak, ini penyakit nih handphone saya, kalau ada yang masuk jadi suara Bapak jadi kecil ke sayanya. Saya keluar dulu. Terima kasih sudah masuk lagi. Ini sekali lagi ada perbedaan antara wasan dengan timsal. Kalau wasan itu berhala, kalau timsal itu patung. Berhala tidak mesti berbentuk patung, bisa macam-macam yang lain ya. Dan timsal ini menjadi seni, sekali lagi karena ini sifatnya ada kaitannya dengan seni pahat, maka seni-seni pahat di dunia Islam itu tidak berkembang karena ada aturan bahwa patung itu nggak boleh gitu. Kita lihat aja di dunia Islam memang tidak berkembang tuh seni pahat ya. Kalau di Bali tentu saja berkembang karena memang mereka
menganut semacam ini, dia menyembah banyak patung-patung di Bali itu. Akhirnya seni pahatnya berkembang. Kita lihat itu patung di mana-mana kalau di Bali mah. Jadi kata tamasil. Jadi kata tamasil itu bentuk jamak dari kata timsalun, timsalani, tamasil. Allati antum laha akifun. Yang kalian beribadah kepadanya. Kata akif itu sama dengan i'tikaf. Kata akif itu i'tikaf, makanya i'tikaf itu sebuah ibadah. Kata akifun itu kalian beribadah kepadanya. Ini ayat ke-52. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai berani mempertanyakan kebiasaan ayah dan kebiasaan keluarganya. Kenapa mesti harus menyembah berhala, patung ini? Ada apa? Kemudian kenapa kok menyembah sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dibuat sendiri lalu kemudian disembah gitu? Ini sudah Ibrahim itu sudah mulai mempertanyakan itu. Ini saya kira salah satu pelajaran penting dari ayat ini adalah orang Muslim itu memang harus berani bertanya terhadap sesuatu yang memang tidak logis. Ini nggak logis betul. Masa dia memahat patung, udah gitu dia sembah itu patungnya. Yang bikin dia yang sembah juga. Ini gimana ceritanya? Makanya kemudian itu dipertanyakan oleh Nabi Ibrahim. Dia bertanya kepada ayahnya dan dalam sejarah kita sudah sangat populer. Azar itu adalah pembuat patung. Tadi kalau persoalan apakah dia ayah biologis atau pamannya atau leluhurnya itu orang bisa berbeda pendapat. Tapi yang jelas orang sepakat bahwa Azar ini adalah pembuat patung. Nah, ini luar biasa. Dia berani mempertanyakan padahal itu ada kaitannya dengan persoalan ekonomi keluarga. Karena Azar itu membuat patung lalu kemudian dijual termasuk kepada kerajaan. Pundi-pundi uangnya itu dari situ. Nah, kalau ini kalau ini berhenti, artinya pundi-pundi uangnya juga akan berkurang, pendapatan juga akan berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, mau tetap dapat duit dengan membuat patung atau lepas patung menyembah kepada Allah yang artinya memang pendapatan berkurang. Nah, biasanya orang kan di situ bertengkar di kepalanya itu, pertengkaran itu terjadi. Kalau saya lakukan ini yang melanggar, uangnya banyak. Kalau saya tidak lakukan yang melanggar ini, uang saya sedikit. Tapi ini nggak melanggar aturan agama misalnya. Ini biasanya terjadi pertempuran di kepala. Terjadi pertempuran dalam pikiran orang. Nah, orang yang ngikutin jejak Nabi Ibrahim akan memilih menghentikan pekerjaan itu demi untuk meraih rahmat Allah SWT, ridha Allah SWT. Ya, dia kesampingkan persoalan ekonominya. Halo? Ya, ini jadi dari sekali lagi dari ayat yang kedua ini kesimpulan penting adalah bagaimana seorang Nabi Ibrahim berani menentang kebiasaan orang tuanya meskipun apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu menghasilkan uang, ya tentang karena itu akan melanggar. Nah, ini yang perlu mungkin kita ambil pelajaran dari keberanian Ibrahim alaihissalam untuk menolak itu. Ini yang ayat yang kedua ya, ayat yang ke-52-nya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-53. Ini pendek sekali, mungkin bisa sampai 54 bacanya. Mangga Pak Haji. Ya, Pak Agus Fikri, monggo Pak Agus. 53 dan 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, jazakumullah. Jazakallah Pak, mudah-mudahan berkah untuk ke Bapak dan untuk kita semua. Jadi amin. Dari ayat ke-53 dan 54 ini kita tahu jawaban dari
kaumnya Nabi Ibrahim. Kita tahu jawaban dari masyarakat yang ada pada masa itu. Mereka menjawab, kenapa mereka menyembah berhala-berhala seperti begini? Jawaban mereka ya karena kami itu tradisi, itu turun warisan dari leluhur. Nah, kata aba itu seperti yang saya katakan tadi itu, aba itu bentuk jamak dari kata abun. Abun itu tunggal, satu orang ayah. Kalau aba itu ayah-ayah. Itu berarti leluhur-leluhur. Leluhurnya dulu itu memang menyembah ini. Artinya ini warisan dari leluhur mereka. Karena ini warisan, ya harus dipelihara. Nah, ini juga sering jadi persoalan bagi kita di Indonesia ini. Karena ini warisan leluhur, mesti dijaga meskipun itu bertentangan, nggak boleh, harus berani seperti Nabi Ibrahim begini. Kalau warisan itu memang bertentangan dengan sangat keras perbedaannya dengan agama, ya tentu saja memang harus dilarang, harus tidak boleh dipelihara warisan-warisan seperti begitu. Tidak perlu untuk meneruskan warisan itu, warisan atau peninggalan orang tua, kebiasaan-kebiasaan orang tua yang memang melanggar agama. Ya kasusnya jadi seperti begini. Kalau kita tanya, kenapa kalian masih saja mabuk-mabuk? Ya karena kami dapatkan orang tua kami memang dulu setiap kali ada acara mabuk-mabuk. Jelas nggak bisa, tidak, logikanya nggak boleh, tidak boleh. Harus jangan kemudian karena ini warisan ya sudah biarin saja, nggak bisa. Harus diubah seperti Nabi Ibrahim begini jawabannya. Leluhurnya dulu mengatakan, kaumnya mengatakan, kami mendapatkan ini dari warisan dari leluhur. Maka karena dia warisan maka harus dijaga, ya nggak bisa. Nah ini memang di Indonesia kita menjadi sangat sulitan ya dalam persoalan warisan dari leluhur. Banyak sekali saya kira warisan-warisan leluhur kita di Indonesia ini yang masih, kalau menurut saya secara jelas bertentangan dengan aturan-aturan agama. Ya karena dengan atas nama warisan leluhur akhirnya dijaga aja terus, dipelihara terus saja, diwariskan terus turun temurun. Begitu juga yang saya lihat kita di sini di Bandung ini, ada sebagian orang misalnya yang masih terus mengikuti kebiasaan leluhurnya dulu dari agama Wiwitan misalnya, agama leluhur orang Sunda. Itu begitu saja meskipun dalam keseharian dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim. Masih banyak kita ketemukan di daerah saya. Kita di sini di Ciburial juga masih di bagian-bagian atas itu masih banyak. Masih banyak. Baik dalam persoalan mengurus jenazah, itu masih banyak itu yang warisan-warisan leluhur dulu. Yang tetap saja tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dilanggar, harus dilakukan. Jadi serba sulit. Kalau kita menolak itu secara frontal, memang akan terjadi perlawanan. Tapi kalau kita biarkan juga, itu akan merusak, akan menjadi campur aduk. Jadi di sini perlu ada semacam kebijakan, bagaimana caranya sebijak mungkin ustadz-ustadz itu memberi masukan kepada mereka. Memang secara frontal tidak mungkin kita lakukan, karena itu akan menjadi chaos, ya, menjadi ribut, bahkan bisa jadi semacam jadi pertumpahan darah akhirnya. Itu yang jadi rada sulit kita. Tetapi tetap ustadz itu harus berusaha untuk untuk menghilangkan itu dengan cara yang bijak tentu saja. Nah ini jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari ayat 53 dan 54 ini, orang harus berani meninggalkan warisan-warisan leluhur yang memang bertentangan dengan agama. Tidak boleh mengatasnamakan warisan lalu kemudian dijalankan saja padahal dia bertentangan dengan agama. Nabi Ibrahim kemudian ada ayat yang ke-54 mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim kemudian setelah mendengar jawaban kaumnya, Nabi Ibrahim berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh katanya kalian
dan leluhur kalian itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Nah, ini luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, teguh pendiriannya, berani mengambil risiko dan sebagainya. Makanya risikonya kan seperti yang dalam sejarah kita kenal, beliau diusir dari kampung halamannya, harus keluar. Sebelum dia keluar, dia harus dibakar dulu. Ditangkap, lalu kemudian dibakar. Tidak mempan, akhirnya diusir dari kampung halamannya, lalu pindah kemudian ke Mesir, di Mesir lalu pindah ke Palestina, seperti yang sudah sangat populer kita dengar. Ya, kita lanjutkan dulu ayat yang berikut biar selesai kita membaca ayatnya. 55. Boleh juga itu karena ayatnya pendek-pendek, boleh 55, 56 ya. Baik. Baik, sekarang ganti Ibu Eti. Ibu Eti sudah ada? Bu Eti Retno, silakan. Halo, Bu Eti Retno, monitor nggak? Ya, insya Allah. Yuk, silakan. Pak Her. Ya. Ayat ya. 55 sama 55 sama 56. Ya. Ulangi. Iya, 55 ya. Ya. 55. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Diulang. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Qala man rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Shadaqallahul azim. Nuhun Mbah Haji, jazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Bacaan tadi itu berwasilah dari bacaan tadi, Allah menurunkan berkahnya untuk kita semua. Ayat yang ke-55 dan 56 itu, lalu orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim itu menjawab lagi, berkata lagi, membantah lagi. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami itu membawa kebenaran atau hanya sekedar main-main saja? Itu pertanyaan kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahunna. Ya tentu saja, jadi Nabi Ibrahim datang kepada mereka membawa kebenaran dengan mengatakan bahwa Tuhan kalian, ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna. Tuhannya langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu kira-kira seperti begitu. Wa ana a'lam wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan saya menjadi saksi terhadap yang demikian itu. Dan seperti yang sudah sangat populer, kita tahu bagaimana pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap pencarian Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Bagaimana beliau melihat bulan, melihat matahari dan sebagainya sampai beliau pada kesimpulan bahwa ada satu zat yang menciptakan alam jagat raya ini. Karena pada ujungnya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak akan menyembah sesuatu yang lenyap, sesuatu yang hilang. Dia lihat bintang, dia lihat bulan, kemudian dia lihat matahari. Tapi semuanya juga hilang, bintang hilang, bulan juga hilang, matahari yang begitu besar pun juga hilang semua, lenyap semua. Begitu siang maka yang muncul matahari, tapi begitu malam tiba yang muncul bulan sama bintang, mataharinya hilang. Kemudian sampai kesimpulan kepada
tidak ada Tuhan yang mesti disembah kecuali yang menciptakan ini, langit dan bumi ini. Makanya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, ungkapan Nabi Ibrahim setelah melihat fenomena alam. Semuanya berubah. Bulan berubah, bintang berubah, matahari berubah, semuanya berubah. Tidak mungkin zat yang maha yang menciptakan ini kemudian berubah. Pasti ada zat yang tidak akan mungkin pernah berubah. Jadi yang dalam konsepnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita belum, kalau dalam ayat itu, ayat yang tadi saya bacakan tentang pencarian Ibrahim tentang Tuhan, itu kita belum menemukan nama Allah itu. Ibrahim hanya mengatakan Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi. Dalam ayat ini mengatakan fatarahunna, yang Tuhan langit bumi ini yang menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Ya, kata Rob. Bahkan seperti doa iftitah yang sering kita baca itu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu kan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tundukkan wajahku ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini karena ini kemudian dalam bahasa Arab bahkan Tuhan menyebut dirinya dengan nama Allah, makanya populerlah nama Allah itu. Setelah Nabi Muhammad SAW datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang Yahudi kan nama Tuhannya Yahweh. Ada juga Elohim, macam-macam lah ya. Nama Tuhan dari panggilan Tuhan dari Nabi orang Bani Israel. Yahweh itu atau Elohim juga disebutnya seperti begitu. Nama Allah sendiri belum begitu populer pada saat itu. Jadi padahal kalau di Timur Tengah, di Arab sebelum Nabi Muhammad pun kata Allah itu sudah populer. Kita sering mendengar misalnya Nabi Muhammad, orang-orang musyrik itu sering bersumpah, wallahi, demi Allah. Sering kita dengar itu. Dan Allah lah yang menyebut dirinya dengan nama Allah yang sangat dia sukai nama itu, nama Allah. Jadi kalau kata siapa itu Gus Baha mah, yang menciptakan langit dan bumi ini ya Tuhan itu dalam bahasa Arab, dalam sebutan namanya ya Allah gitu. Nah, Allah namanya. Nah, kalau zaman-zaman dulu orang seperti Nabi Ibrahim itu ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu. Jadi dia berbeda ya. Jadi ada semacam kalau kita ngelihat dari kisahnya Nabi Ibrahim itu yang menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Tidak eksplisit sehingga nanti menyebut nama Allah misalnya. Makanya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ada nama Yahweh, ada Elohim, nama Tuhannya. Dia menyebut Tuhannya seperti begitu. Nah, ini sekali lagi kesimpulan dari apa yang dibacakan oleh Ibu tadi itu, bahwa penentangan dari kaum, penentangan dari objek dakwah, dari orang yang kita ajak itu pasti ada. Baik penentangan dalam bentuk yang sangat sederhana seperti pertanyaan, apakah kamu datang ke kami itu membawa petunjuk yang benar, atau kamu hanya main-main saja? Jadi kaumnya itu masih meragukan terhadap dakwahnya Ibrahim. Dia ragukan dakwahnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim memberi penegasan. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahun. Dan saya akan menjadi saksi atas itu. Jadi ditegaskan, meskipun kaumnya masih ragu-ragu. Ini yang kita simpulkan, bahwa kalau kita berdakwah, lalu kemudian ada tantangan, ada perlawanan dari yang kita dakwahin, yaitu suatu hal yang menurut saya wajar. Semua orang mengalami itu, dari Nabi Nuh, Nabi Lut, kita sudah sangat mafhum. Dan Nabi Ibrahim sekarang ini kita lihat.
Kita lanjutkan dulu ayat yang berikutnya. Baik. 57 dan 58. Baik, 57 dan 58. Dan silakan. Pak Krisnandi, silakan Pak Kris. Pak Kris monitor. Bu Siti Raya kalau nggak ada Pak Kris. Silakan Bu Siti. Maaf, saya dengerin aja Mas Aher. Kenapa? Sakit tenggorokan. Oh iya iya, baik. Baik, kembali lagi mungkin Pak. Ya. Pak Adi, boleh Pak Adi? Pak, ini sudah ada ya? Pak Krisnandi, silakan. Ya, barusan ke belakang sebentar. Oh iya, silakan. Surat apa, Pak? Ini surat Al-Anbiya ayat 57 dan 58. Ada di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tallahi la yakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Fa'ajalahum khududan illa kabiran lahum la'allahum ilayya raji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih Pak Haji atur nuhun, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ayat yang ke-57-nya, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Wa tallah, dan demi Allah. Ada tak di sini, tak namanya ta'ul qasam. Tak untuk bersumpah. Ini yang full qasam seperti yang sudah sering saya sampaikan, ada wawu, ada ba, ada ta. Nah, kita ketemu sekarang yang sumpah yang sering kita ketemukan dalam Al-Qur'an itu menggunakan huruf wawu. Wal fajri wal layalin asr wal safi wal watr was samsi wad duha dan seterusnya, banyak sekali. Wal asri dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, yang tak pakai ta ini jarang-jarang kita ketemu, dan kita ketemukan satu ini sekarang di ayat ke-57 dari surat Al-Anbiya. Ada tallahi. Wa tallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, la'akidanna. Ada dua taukidnya di situ, ada lam, la-nya dengan nun di ujung. Lam itu disebut lamut taukid, nunnya yang di ujung, la'akidanna, nun di ujung itu namanya nun taukid juga. Artinya benar-benar Nabi Ibrahim akan melakukan tipu daya. Sungguh benar-benar, kata Ibrahim itu, aku akan bikin tipu daya. Aku akan bikin tipu daya terhadap asnamakum. Kata sonam. Jadi tadi ada wasanun, ada sonamun. Kalau wasanun tadi berhala juga, nih asnam juga berhala. Asnam itu bentuk jamak dari kata sonamun. Sonamun satu berhala, sonamani dua berhala, asnamun itu lebih dari dua. Ini berhala juga artinya asnam. Berhala-berhala. Sungguh saya benar-benar akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Berhala-berhala yang kalian sembah. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian tuwallu mudbirin, setelah kalian keluar meninggalkan berhala-berhala itu. Tentu saja seperti yang kita lihat dari zaman dahulu, memang kalau gitu dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tempat ibadah itu sudah biasa dibikin oleh orang-orang.
Entah itu bentuknya bangunan, entah itu misalnya tempat-tempat tertentu di atas bukit, atau di tempat-tempat yang lain, tapi tempat khusus untuk ibadah itu udah dari zaman dulu. Dari zaman dulu orang sudah melakukan itu dari zaman dulu, bahwa orang membuat satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Apapun bentuknya dan apapun namanya. Ya, entah ada namanya Solomon Temple, sinagog, ada namanya gereja, ada namanya masjid, ada juga mungkin nama beda-beda tuh, orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi ada tempat khusus memang. Kalau di nenek moyang kita di Indonesia ini biasanya dulu tempat-tempat yang tinggi di atas bukit biasanya mah. Dia bikin tempat khusus untuk ibadah. Karena dalam pikirannya dia ketinggian itu adalah menggambarkan tentang ketinggian Tuhan. Sehingga mereka membuat tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang tinggi. Itu sudah artinya memang dari zaman dulu itu sudah ada, sudah suatu bukan hal yang baru membuat tempat ibadah itu. Nah, orang datang ke tempat ibadah dan Nabi Ibrahim berjanji, sungguh aku akan bikin tipu daya terhadap patung-patung kalian yang berhala-berhala yang kalian sembah setelah kalian pergi meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat datang ke satu tempat ibadah, lalu kemudian beberapa saat kemudian setelah selesai ibadah, tentu mereka akan meninggalkan, seperti kita sehari ini datang ke masjid setelah sekian menit kita keluar dari masjid, kita tinggalkan ini. Nah, ini yang dapat kita lihat dari ayat yang ke-57. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lalu kemudian ayat yang ke-59 yang mengatakan faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Semuanya berhala dihancurkan illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. Kecuali berhala yang paling besar, dan itu sangat populer kita dengar kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kampak yang dipakai menghancurkan itu di bahunya, bahu patung yang paling besar, berhala yang paling besar. Dengan harapan, di sini menggunakan kata-kata la'alla, dengan harapan Nabi Ibrahim melakukan itu dengan harapan kaumnya itu bisa berpikir. Dengan harapan orang-orang yang ada di situ menggunakan akal pikirannya secara jernih, bahwa apa yang mereka sembah itu ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Ternyata tidak ada apa-apa. La'allahum ilaihi yarji'un. Nah, ini harapan Nabi Ibrahim. Dan kita lihat seperti Nabi Ibrahim tadi, seperti Nabi Ibrahim yang menggunakan akal secara jernih mencari Tuhan. Dia beliau melihat bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, dan semuanya akhirnya pada kesimpulannya, saya tidak akan menyembah kecuali kepada Tuhan yang menciptakan semuanya, menciptakan bintang, bulan dan sebagainya. Sebab bintang, bulan, matahari dan yang lainnya semuanya berubah. Saya tidak akan menyembah mereka, katanya. Pasti ada zat yang menciptakan ini, dan zat itu nggak mungkin berubah. Ibrahim menggunakan akal pikirannya yang jernih. Nah, harapannya seperti itu sebetulnya. Ibrahim berharap setelah beliau lakukan itu, kaumnya itu berpikir secara jernih, menggunakan akal pikiran yang sejernih mungkin. Wah, kalau mereka tidak bisa membela diri, bisa hancur, ngapain disembah-sembah gitu. Ini yang diharapkan dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Tapi tampaknya memang kalau sudah itu urusannya dengan warisan leluhur, itu segala yang nggak masuk akal aja terus aja dianggap benar. Padahal agama itu haruslah dalam persoalan ketuhanan haruslah logis. Dan jadi saya ingat kalau kata Nabi kan memperkenalkan Allah yang tunggal itu sederhana sekali. Datang orang Arab Badui, ini seperti penuturannya Ustaz Baha. Orang Arab Badui ini kan berpikirnya sederhana. Orang Arab Badui itu berpikirnya sederhana.
Dia bilang dalam pikiran Arab Badui ini enak punya Tuhan banyak itu. Karena bisa minta ke sini, bisa minta ke sana, bisa minta kemana-mana itu. Punya Tuhan banyak tuh enak. Dalam pikiran dia, dalam pikiran si Arab Badui. Karena dia sederhana berpikirnya. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi, ya wahai Muhammad, kenapa mesti harus menyembah Tuhan yang satu? Bukankah memiliki Tuhan yang banyak itu enak katanya. Bisa minta ini, ini. Nabi Muhammad sederhana menjawab pertanyaan itu, bilang, ditanya begini, kalau kamu memiliki, kamu sekarang pilih katanya, lebih enak mana punya, kalau kamu jadi hamba sahaya misalnya, anggaplah kamu menjadi hamba sahaya, seorang budak. Lebih enak mana kamu punya satu tuan atau banyak tuan? Itu pertanyaan Nabi ke orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui itu dengan lugunya mengatakan, tentu saja lebih enak punya satu tuan katanya. Tentu saja katanya, lebih enak punya satu tuan. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi kepada dia, kenapa kamu mengatakan lebih enak punya satu tuan? Si Arab Badui bilang, ya tentu enak katanya. Kenapa? Karena kami nggak akan pusing katanya diperintah ini, perintah itu. Satu aja tuan yang memerintahkan saya. Saya nggak kebayang kalau punya 2 atau 3 tuan. Tuan yang satu merintah nyuruh yang begini, nyuruh ini, tuan yang lain nyuruh yang ini, macam-macam. Tuan yang satu ngelarang ini, tuan yang lain ngelarang yang lain lagi. Nabi Muhammad tentu saja tersenyum. Nah, begitulah katanya dengan Tuhan, dengan Allah itu. Kalau Allahnya banyak, kalau Tuhannya banyak, katanya kita juga bingung katanya. Tuhan yang satu nyuruh A, Tuhan yang lain nyuruh B, Tuhan yang lain lagi nyuruh C. Kalau satu Tuhan katanya sudah. Nah, dengan mendengar penjelasan sederhana dari Nabi seperti itu, Arab Badui itu jadi sadar. Dia tersadar, kemudian dia masuk Islam. Beginilah cara Nabi menjelaskan tentang ketuhanan dalam konsep Islam, bahwa sesuai dengan kemampuan akal pikiran. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mencoba melakukan itu. Bisa nggak dia pakai akal pikiran? Orang Arab Badui aja tadi itu mampu secara logis memang memiliki tuan yang banyak itu merepotkan, membingungkan. Yang satu nyuruh lain yang begini, yang lain lagi nyuruh yang lain lagi. Nyuruh B, perintahnya B, yang tuan yang lain menyuruh perintahnya C dan sebagainya. Itu sangat repot tentu, akan membuat si hamba saya menjadi begitu capek dan bingung. Karena perintah dari tuannya itu macam-macam, beda-beda. Nah, seperti itu juga kata Allah, kata Nabi, bahwa Allah itu atau sesuatu yang disembah itu kalau banyak bingung katanya. Nanti Tuhan yang satu nyuruh A, Tuhan yang lain nyuruh B, Tuhan yang ini lagi nyuruh C. Terus mau yang diikutin yang mana? Bingung kita. Sebagai hamba jadi bingung. Nah, dari itulah kemudian dengan cara yang sangat sederhana dan pikiran yang sederhana Arab Badui itu dia sadar, oh benar katanya. Berarti konsep ketuhanan yang benar itu adalah yang Tuhan itu satu, esa, tunggal. Orang semuanya patuh, tunduk terhadap semua perintah dan larangannya, selesai. Gitu tuh. Begini cara Nabi SAW dan menyampaikan itu, menyadarkan cara berpikir. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba dengan cara itu, dia coba ganggu itu patung-patung, dipotongin, dihancurin patung-patung itu. Kemudian satu aja patung yang paling gede yang ditinggalin, nggak dihancurin. Sugan kaumnya berpikir, kalau mereka nggak bisa membela diri, masa sih bagaimana dia bisa membela orang lain, membela yang lain kalau dia tidak bisa membela diri sendiri? Saya kira itu yang diinginkan, makanya diinginkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun ini kelihatannya sangat-sangat frontal, karena Nabi Ibrahim luar biasa, beraninya luar biasa. Nah, maka ujung kalimatnya mengatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali sadar gitu, bisa menggunakan akal pikirannya. Tapi dalam sejarah tidak semua orang bisa melakukan itu dan tidak bisa sampai kembali. Akhirnya Nabi Ibrahim itu malah ditangkap dan sebagainya. Kita lihat ayat ke-59 dan 60. Baik. Aku sebelum baca, mungkin biar tidak terlalu monolog, mungkin ada hal yang ada yang mau ditanyakan seputar ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Mangga. Baik, silakan, barangkali ada jemaah yang mau bertanya atau klarifikasi, silakan. Nampaknya belum ada, Ustaz. Itu lanjutkan dulu. Mangga. Silakan Ibu Anis, barangkali bisa bantu untuk tilawah. Baik, Pak.
59. 58, 59. Hah? Oh iya, 59. Sorry, 59, 60 ya? 60. Ya, ya. Iya. Ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu, atur nuhun pisan. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberi pahala dan berkah untuk Ibu dan untuk kita semuanya. Ayat yang ke-59 dan 60. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi ada juga di antara mereka kemudian bertanya, siapa yang melakukan tindakan seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Alihah. Alihatun itu bentuk plural dari kata ilahun, ilahani, alihah, kepada Tuhan-Tuhan kami. Innahu laminal zalimin. Sungguh orang yang melakukan itu, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini adalah dia telah melakukan kezaliman, kata mereka. Kemudian masyarakat yang lain atau orang-orang lain menjawab pertanyaan tadi. Qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, sami'na, kami mendengar seorang laki-laki, seorang pemuda yang yazkuruhum, yang mereka sebut bernama yang Ibrahim. Jadi ini kemudian muncullah tokoh. Sekarang semakin populer tokoh itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini lalu kemudian ayat ke-61, 62. Coba kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Seperti yang sudah sering kita dengar. Mangga ayat 61, 62. Ya, kembali ke Pak Ali ini boleh? Ali ini. Oke, yang monitor aja Pak Adi Warman mungkin. Insyaallah. 61, 62 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Shadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Pak Haji, hatur nuhun, jazakumullah khairul jaza. Semoga berpahala, semoga berkah untuk kita semuanya. Ayat yang ke-61 dan 62. Qalu
fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, fa'tu, ata ya'ti, u'tu, itu datangkanlah. Maka datangkanlah bihi dengannya ala a'yunin nas, di hadapan manusia. Kata ayun itu bentuk jamak dari kata ainun. Ainun, ainani, uyunun atau ayun. Ada dua bentuk jamaknya. Satu uyun atau dan ayun ini. Dua-duanya dipakai dalam Al-Quran. Baik kata ayun maupun uyun. Kata ainun ya. Di ayunin nas, di hadapan manusia, di depan mata orang-orang gitu, kira-kira seperti begitu. Artinya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk ditangkap dan dipertontonkan di hadapan orang lain. Makanya kemudian ujung ayatnya mengatakan la'allahum yashhadun, agar mereka bisa menyaksikannya. Biasa kan, jadi di mana-mana orang yang melakukan pelanggaran itu kemudian diarak lalu kemudian dipertontonkan untuk menjadi pelajaran buat yang lain agar orang lain tidak melakukan itu, kan begitu tujuannya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk ditangkap, lalu kemudian dipertontonkan di hadapan orang lain, di hadapan manusia, orang-orang, lalu kemudian diberikan pertanyaan, ditanya, lu tidak main langsung, tidak langsung dihakimi, tapi ditanya benar nggak dia melakukan itu, kan gitu. Nah, kata ain juga sering dalam Al-Quran bermakna mata air, bukan mata kepala, tapi mata air. Seperti misalnya kisah tentang Nabi Musa yang disuruh memukul batu itu. Idrib bi'asokal hajar, fajarat min husnata asrata ain. Pukullah oleh tongkatmu batu itu, pukullah batu itu oleh dengan tongkatmu, nanti dari batu itu akan memancar 12 mata air. Fajarat min husnata asrata aina. Fajarat akan terpancar dari batu itu asrata aina. Isnata asrata aina, 12 mata air. Kata ain itu dalam bahasa Al-Quran juga tidak hanya bermakna mata kepala, tapi juga bisa bermakna mata air. Kalau kita pergi ke Mesir misalnya atau ke Jordan, itu kita ketemu nama Uyun Musa. Uyun Musa itu mata air Nabi Musa atau sumur Nabi Musa. Kita ketemu di Mesir ada 12 itu disuruh kan Nabi Musa 12 suku, 12 mata air. Nanti begitu kita pergi ke Jordan nanti ada juga yang orang-orang di situ, orang-orang Jordan menyebutnya sebagai Uyun Musa, mata air Musa alaihissalam. Jadi bukan berarti mata kepala Nabi Musa, tapi mata air Nabi Musa. Jadi kata air itu tergantung konteksnya. Dia bisa bermakna mata kepala atau juga bisa bermakna mata air, tergantung konteks kalimat. Nah kalau di sini tentu saja ayunin nas itu berarti memang matanya, mata seperti yang kita pahami, mata kepalanya orang-orang, di hadapan orang-orang maksudnya. Datangkanlah, panggil dia, hadirkan dia di tengah-tengah orang, di hadapan orang-orang, agar orang-orang itu bisa menyaksikan, bisa menyaksikan nanti benar apakah benar Ibrahim yang melakukan itu atau enggak. Dia bisa lihat gitu, dia bisa tahu. Nah, itu ayat yang ke-50 ayat 61-nya. Kemudian yang 62-nya mengatakan, kok dipertanyakanlah itu, orang-orang bertanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu, wahai Ibrahim, yang melakukan tindakan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kan gitu pertanyaannya. Apa benar kamu melakukan ini? Kamu yang merusak patung-patung ini? Nah, gitu kira-kira seperti begitu. Pertanyaan mereka kepada Nabi Ibrahim. Dan dari zaman dulu memang peradilan itu selalu peradilan umum. Bentuknya peradilan tidak di dalam gedung peradilan, mahkamah seperti yang kita pahami sekarang. Biasanya dalam zaman dulu itu peradilan itu di tengah lapang. Misalnya yang populer dikenal tuh zaman-zaman Yunani juga sama. Kita anggap bahwa zaman Yunani itu dianggap sebagai peradaban yang sangat tinggi dalam persoalan filsafat dan sebagainya, tetap. Tapi peradilan itu bentuknya peradilan di tengah masyarakat, di tengah umum, dipertontonkan gitu.
seorang filosof yang menganggap filosof juga dihukum mati ya di depan orang-orang di lapang umum. Nah, ini juga dari zaman Nabi Ibrahim ternyata sudah seperti begitu. Kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim itu lahir sekitar 3000 sebelum Masehi. Sekitar 3000 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelumnya kita tahu peradilan seperti ini sudah mulai di lapang gitu, di tempat umum. Nah, kemudian di zaman Yunani juga kita tahu begitu. Nah, berkembang ke sini sekarang sudah peradilannya tertutup. Kemudian eksekusinya juga tertutup. Kalau dulu diadili di tempat terbuka, kemudian dieksekusinya juga di tempat terbuka. Nah, ini zaman-zaman dulu ya. Kemudian berkembang pada zaman Romawi dan sebagainya mulai sudah tertutup, mulai sampai hari ini kita lihat. Ini yang ke ayat 62-nya. Mereka bertanya, apa benar kamu Ibrahim katanya melakukan ini? Jawaban Nabi Ibrahim itu jelas sekali pada ayat ke selanjutnya. Ayat ke 63 dan 63. Coba kita baca 63 dan 64. 63, 64. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita baca aja dulu. Mungkin, tapi kalau misalnya ada yang bertanyakan, enggak. Belum kita baca misalnya, lanjutannya kemudian menggali apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya, dikira barangkali ada yang mau bertanya dari yang disampaikan Ustaz, ataupun hal yang lain tentang Ibrahim. Belum ada rupanya Pak. Baik, ya, kalau kita lanjutkan. Agus Fikri boleh melanjutkan bacaannya. Ayat 63 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi ayat yang terima kasih atur nuhun jazakumullah khairul jaza. Ayat yang ke-63 itu qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Nabi Ibrahim berkata atau menjawab pertanyaan orang-orang. Enggak, katanya saya tidak melakukan itu. Yang melakukan, yang menghancurkan patung-patung itu ya tentu saja patung yang paling besar, yang paling kabiruhum, yang paling besar di antara kabir-kabir itu, di antara patung-patung itu. Jadi kata ganti hum itu dalam bahasa Arab kata sama seperti kita juga. Kata ganti itu untuk benda dan manusia sama. Wa humahum hiya humahunna sama. Jadi kata ganti itu sama saja seperti kita juga di Indonesia juga. Dia itu ya bisa untuk manusia, bisa untuk binatang, bisa untuk benda yang lain. Sama dalam bahasa Arab juga. Jadi hum ini kembali kepada patung-patung yang dihancurkan. Bahwa kata Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu, ya itu patung yang paling besar katanya. Itu kata Nabi Ibrahim. Kabiruhum haza, ya ini yang patung yang paling besar ini katanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya katanya. Coba tanya kalau memang mereka bisa. Kata-kata yantiqun berbicara. Kata natoko itu, makanya kalau dalam teori filsafat, manusia itu disebut dengan hewan yang berbicara. Al-insan huwa hayawanun natik. Nah, itu kalau dalam ilmu mantik. Ilmu
mantik itu definisikan apa itu manusia. Al-hayawan natik. Manusia itu adalah hewan yang dapat berbicara. Itu kata ulama-ulama mantik gitu. Karena tentu saja berbeda antara berbicara dan bersuara. Kalau bersuara mau juga semua bisa bersuara, tapi tidak semua bisa berbicara. Yang hanya bisa berbicara itu hanya manusia saja. Kemampuan berbicara itulah lalu yang menyebabkan manusia juga bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkembang dan terusnya. Selain dia tentu karena punya akal ya. Kata yantikun. Nah, dari sini lahir ilmu mantik. Sering dengan kita sebut dengan ilmu logika. Ilmu mantik itu sama dari kata natoko yantiku, itu artinya berbicara. Bukan bersuara tapi berbicara. Natoko yantiku. Dari akar kata yang sama lahir kata mantik, orang yang pandai berbicara secara logis. Ya, itu namanya mantik. Kalau orang bilang anta mantiki, mantiki itu artinya dia memang ahli mantik, berbicara logis. Nah, itu. Jadi seolah-olah kalau gitu kita pahaminya menjadi, tanyakanlah mereka atau patung-patung itu, apakah mereka bisa berbicara secara logis? Nggak menjawab tuh. Tanya dia. Nah, gitu kira-kira seperti itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja pertanyaan balik dari perintah Nabi Ibrahim tadi itu, jawaban Nabi Ibrahim tentu saja membuat orang-orang menjadi bingung. Makanya pada ayat yang ke-64 itu Allah menceritakan kepada kita, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Faqalu innakum antumul zalimun. Faraja'u ila anfusihim. Lalu kemudian mereka menundukkan kepala, mereka tersadar. Tapi kesadarannya itu tampaknya tidak membuat mereka mau mengikuti Ibrahim. Ini yang jadi persoalan. Dia sadar bahwa berhala itu memang tidak, patung-patung itu nggak pernah bisa menjawab, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan penghancuran, tidak bisa juga melakukan pembelaan, nggak bisa melakukan apapun juga. Sadar mereka. Tetapi kesadaran itu tidak menyebabkan mereka mau mengakui sistem ketuhanan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim, tauhid itu. Ini yang jadi persoalan. Dia sudah sadar, tapi dia menutup diri. Tadi alasannya hanya satu, karena ini dari warisan leluhur, itu aja. Ini yang repotnya, karena ini warisan leluhur. Mau logis, nggak logis, mau apapun, ya sudah, terima saja. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya tidak mau mereka itu mengakui Ibrahim, mengakui Tuhannya Ibrahim, meskipun mereka sadar. Bahkan mereka berkata, innakum antum al-zalimun. Innakum antumul zalimun. Kamu Ibrahim pasti bahwa kamu menzalimi diri mereka sendiri, katanya. Kamu menzalimi diri sendiri. Jadi Ibrahim dianggap bahkan menzalimi dirinya sendiri. Dan tentu saja menurut pandangan mereka, ya Ibrahim akan mendapatkan menzalimi diri, maksudnya di sini Ibrahim akan mendapatkan persoalan, akan mendapatkan semacam sanksi berat dari masyarakat, sanksi berat dari kerajaan. Dan itu ternyata memang benar seperti yang dikatakan mereka. Mereka kemudian menangkap Ibrahim dan seterusnya seperti dalam riwayat yang kita sering baca. Mangga, lanjutkan dulu 65 dan 66. 65 cukup panjang, maka boleh 1 atau boleh 2 sampai 66 juga. 65 ya. 65 yang pendek, 66-nya cukup panjang. Jadi 2 ayat aja, 65 dan 66. 65, 66. Silakan Pak Agus Fikri, Pak Krisnandi boleh Pak? Balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara.
Satu lagi, Pak. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Dan Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Hatur nuhun, Pak Haji Nuhun, bisa jazakumullah khairal jaza. Ini jelas ayat 65, 66 memberi penjelasan lebih lanjut. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Nah, jadi kemudian mereka menundukkan kepala. Tentu saja tidak bisa. Setelah Nabi Ibrahim coba tanyakan kepada mereka, tentu saja nggak mungkin. Hanya mereka menundukkan kepala. Itu artinya mereka sudah menyerah tentu. Tapi tadi menyerahnya itu bukan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, tapi malah melakukan sesuatu yang penentangan. Makanya pada ujung kalimat ayat ini 65 mengatakan laqad alim tahaula'i yantiqu ma haula'i yantiqun. Kamu pasti sudah tahu Ibrahim katanya kalau patung-patung itu tidak berbicara. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka berkata, kaumnya Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim, ya tentu saja Ibrahim kamu sudah tahu pasti bahwa patung-patung itu nggak bisa berbicara. Makanya kemudian ayat yang ke-66 Nabi Ibrahim lanjut mencecar mereka. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Qala Nabi Ibrahim lalu berkata, afata'buduna min dunillah. Apakah kalian menyembah selain Allah ma la yanfa'ukum, apa yang tidak yanfa'ukum, tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, wa la yadurrukum, dan juga tidak sedikit pun bisa yadurrukum, memudaratkan kalian. Ini jawaban Nabi Ibrahim. Logikanya sudah terpatahkan. Logika orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim sudah terpatahkan dengan yang barusan. Tapi tetap saja tadi kembali lagi karena urusannya adalah warisan leluhur, ya tetap harus dijaga meskipun itu nggak logis, meskipun itu merugikan, meskipun segala-gala. Pokoknya warisan leluhur sudah, pokoknya aja. Itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita di negara kita ini. Pokoknya saja. Pokoknya ini warisan luhur. Ya, terus saja dijaga. Nah, kayak gini nih, kayak kaumnya Nabi Ibrahim ini. Udah jelas, dia udah nggak bisa menjawab, udah terpatahkan, logikanya sudah semua terpatahkan jawaban dari pertanyaan Ibrahim, dan mereka tidak bisa menjawab, bahkan menundukkan kepala sebagai simbol pengakuan mereka. Tetapi tetap akhirnya dia mengatakan laqad alimta ma haula'i yantiqun. 65. Kemudian Ibrahim mencecar lagi, kalau begitu kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat sedikit pun? Kalah udah secara logika. Nah, biasanya kemudian kekuasaan itu pasti akan, kekuasaan itu biasanya selalu berpihak kepada masyarakat banyak yang bakal mendukung langgengnya sebuah kekuasaan. Makanya pada ayat-ayat berikutnya kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim atas perintah kerajaan memerintahkan orang-orang untuk menangkap Ibrahim lalu kemudian membakarnya. Kita lihat ayat yang ke-67 dan 68, Mangga. Baik. Ada Ibu Yusar Indri barangkali bersedia untuk membacanya, Bu. Bu Yusar Indri. Monitor. Iya, Pak. Saya belum Mbak Musa ini. Di monitor ada di yang ini mana, Pak? Profil aku. Jadi Ambia ayat 67 dan 68. Di layar ada. Kurang jelas ini, Pak. Sebentar. Surat apa ini, Pak? Al-Anbiya. Mungkin yang lain dulu. Baik, kalau gitu. Hal ini ada monitor?
67, 68 ya? Ya, silakan. Baik. Dulu dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah tidakkah kamu mungkin? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Shadaqallah. Ya, ayat yang ke-67 atur nuhun. 67 itu ufil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apapun yang kamu sembah selain Allah. Apakah kalian tidak berakal? Nah, jadi sekali lagi Nabi Ibrahim menyuruh masyarakat pada saat itu kaumnya dan tentu saja kita hari ini untuk menggunakan akal kita. Pakai akal kita untuk memahami tentang sistem ketuhanan. Ini logis tidak gitu. Itu masuk akal enggak nih sistem kayak gini ini. Itu sebetulnya apalah ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Artinya Nabi Ibrahim ya pakai akal kamu lah kira-kira untuk pakai akal kamu lah untuk memahami itu. Masuk akal enggak? Tadi dari runutan tadi peristiwa yang tadi itu. Kira-kira Nabi Ibrahim menyuruh mereka untuk menggunakan akalnya secara cerdas. Meskipun itu jelas nggak masuk akal, ya mereka sudah kalah, mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru, salah, dan yang benar itu adalah teori ketuhanannya Ibrahim. Tadi karena ini adalah warisan leluhur, maka tetap harus dijaga. Sehingga Ibrahim tetap dianggap sebagai yang melanggar. Karena Ibrahim dianggap melakukan pelanggaran terhadap warisan-warisan leluhur, maka dia harus ditangkap. Ayat yang ke-60 dan diberikan sanksi. 68-nya mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, harriku, bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Bagaimana kok Tuhan malah minta pertolongan dari manusia? Suatu hal yang sangat aneh. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar hendak melakukan pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian benar-benar ingin melakukan pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan kalian, tangkap Ibrahim, kemudian harriku, bakar dia. Jadi memang luar biasa. Ini kerasnya, dianggap pelanggaran yang sangat serius, sangat berbahaya, sehingga Ibrahim alaihissalam harus ditangkap dan diberi sanksi yang keras, yaitu dibakar. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan dalam sejarah kita tahu Ibrahim ditangkap, lalu kemudian mereka menyalakan api besar, lalu kemudian melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah api tersebut. Tetapi ayat yang ke-69 mengkonfirmasi kepada kita 69 dan 70. 69-70 mengkonfirmasi kepada kita bahwa Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT. Kita baca dulu 69 dan 70. Baik, silakan Pak. 69, 70 sama 71 ya. Baik. Saya Pak. Silakan. Pendek-pendek semuanya. 69, 70, 71. Silakan Bu. Saya ya Pak ya. Ya boleh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naruku ni baradau wassalaman ala
Ibrahim aradu bihi kaidan waja'alna humul aksharin. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Satu ayat lagi. Oh ya. Wa najjainahu waluton ilal ardillati barokna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Hatur nuhun Bu Haji, hatur nuhun pisan, jazakumullah khairul jaza. Ayat Ya, yang Pak. ke nuhun, ayat yang ke 69 70 71. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Qulna ya naru, Nabi Ibrahim tadi ditangkap lalu kemudian dilemparkan ke dalam api, lalu kemudian Allah berfirman kepada api itu, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Jadi ini perintahnya Allah kepada api, dan memang dalam ini yang kita sebut dengan mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim itu adalah dia tidak terbakar, dia tidak merasakan panasnya api itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sesuatu yang dingin, mendinginkan dan memberi keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Itu. Lalu kemudian Allah melanjutkan wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka menghendaki sesuatu yang buruk kepada Ibrahim, lalu kemudian kami jadikan mereka termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Sangat merugi. Jadi ayat yang ke-71-nya mengatakan wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Lalu kemudian kami selamatkan Ibrahim dan Lut itu, diperintahkan pindah dari Mesopotamia menuju bumi yang penuh berkah, bumi yang diberkahi. Maksudnya adalah daerah Palestina. Yerusalem itu yang surat Al-Isra jelas mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Kami berkahi. Jadi maksudnya ini sekitaran Palestina. Ya tentu saja pada zaman Nabi Ibrahim Aqsa itu belum dikenal, karena Aqsa itu dibangun mulai dari perintah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita tahu Nabi Daud itu adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim. Diperintahkanlah Allah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi ini dalam sejarah, seperti sejarah yang kita tahu, Ibrahim itu pindah ke daerah Palestina, seputaran Yerusalem, dan hari ini Ibrahim alaihissalam dan keturunannya Ishak, Yakub, dan termasuk juga istrinya itu makamnya atau kuburannya itu ada di Hebron. Hebron itu menjadi salah satu bagian dari wilayah Yerusalem. Nah, ini begitu, jejak sejarah itu memberi jelas kepada kita, memberikan penjelasan yang sangat utuh
benar bahwa Ibrahim itu dari Mesopotamia, dari Persia, lalu kemudian pindah ke melakukan perjalanan yang sangat jauh, sempat mampir di Mesir, lalu kemudian dari Mesir melanjutkan perjalanan sampai ke Palestina, sampai ke Yerusalem, negeri yang penuh berkah itu. Dan Ibrahim alaihissalam menetap di satu kota yang disebut dengan Hebron. Kota Hebron itu orang-orang Ibrani menyebutnya sebagai Habiru. Habiru, lalu orang Eropa menyebutnya sebagai Hebron. Kalau saya lupa lagi, kalau orang Arab menyebutnya dengan Madinatus Syarif kalau nggak salah ya, disebutnya kota itu karena memang di situ nabi-nabi, Ibrahim bersama istrinya, Ishak bersama istrinya, Yakub bersama istrinya juga. Nah, jadi di kota ini Yerusalem yang disebut dengan allati barakna fiha lil alamin. Nah, ini ayat yang ke-71. Insya Allah pada kesempatan yang lain nanti kita akan lihat secara ini lebih lanjut lagi bagaimana perjalanan Ibrahim menuju ke Palestina. Kita selesaikan dulu bacaan ayat ini 71 dan 72. Ya 72 dan 73 punten. Ini terakhir. Silakan Pak Krisnadi barangkali. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ إِرْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kelihatan itunya. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Iya, terima kasih, hatur nuhun. Ayat yang ke-72 dan 73. Wa wahabna lahu Ishak, dan setelah diselamatkan oleh Allah, disuruh hijrah ke negeri yang penuh berkah itu, Allah kemudian memberikan keturunan, yaitu Ishak. Dari Ishak nanti melahirkan Nabi Yakub. Di sini Ismail belum disebut. Langsung disebutkan dulu, terlebih dahulu disebutkan Ishak dulu, padahal yang lebih dulu lahir itu kan Ismail, baru kemudian Ishak. Wa wahabna lahu Ishak wa Yaqub nafilah. Tentu saja tampaknya memang karena orang-orang kita tahu bahwa orang Yahudi percaya betul terhadap kisah-kisah Nabi Ibrahim, yakin betul adanya itu, dan juga mereka yakin betul adanya Nabi Ishak, tetapi untuk Nabi Ismail mereka tidak percaya, sehingga ini penting disebut terlebih dahulu karena Al-Quran ini tentu saja dibacakan di tengah-tengah orang Yahudi juga sama Nabi Muhammad SAW. Wa wahabna lahu Ishak wa Yaqub nafilah. Kami berikan kepada Ibrahim itu Ishak, dan dari Ishak nanti lahir Yakub sebagai anugerah Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi Ismail belum disebut pada ayat ini. Padahal kita tahu Ibrahim anak tertua, putra tertuanya adalah Ismail alaihissalam. Ini tampaknya memang karena di tengah-tengah Nabi Muhammad itu ada kelompok Yahudi yang sangat antipati terhadap Ismail. Lalu kemudian wa kullan ja'alna sholihin, dan setiap di antara mereka itu kami jadikan hamba-hamba yang soleh. Lalu pada ayat yang ke-73 wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka a'immah. Kata a'immah itu bentuk jamak dari kata imam. Imamun, imamani, a'immah.
Makanya sering kita dengar itu kata-kata istilah a'immah al-arba'ah, al-a'immatul arba'ah, imam yang 4. Maksudnya adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Karena al-a'immah al-arba'ah, imam-imam yang 4. Kata imam, tunggalnya, a'immah itu bentuk jamaknya. Kami jadikan mereka semuanya imam-imam atau pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina. Pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang memberi petunjuk atas perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fi'lal khairat. Selain itu, Allah juga mewahyukan kepada mereka untuk tetap menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka semuanya Ishak, Yakub itu kanu lana abidin, termasuk Ibrahim tentu saja, Ismail juga tentu saja, mereka semuanya termasuk orang-orang yang menghambakan diri kepada aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dan keturunannya. Ada satu doa, saya kira nanti perlu juga kita khusus membaca ayat-ayat yang isinya semuanya doa-doa Nabi Ibrahim. Insya Allah kita apa saja doa-doanya Nabi Ibrahim kita akan lihat nanti dalam Al-Quran. Dan sebagai penutup, kaitannya dengan tadi persoalan Nabi Ibrahim yang ditanya tentang siapa yang menghancurkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan itu adalah yang paling besar itu, patung yang paling besar yang tidak dihancurkan oleh Ibrahim. Ini kan ini kan bohong ini. Makanya dulu dalam hadis Nabi itu, ini cukup panjang hadisnya, ketika hari kiamat kelak, orang-orang itu datang kepada Adam alaihissalam minta agar diberikan, agar Adam dipintahkan untuk dimohon oleh masyarakat, oleh manusia, oleh keturunannya, agar Allah memberikan keringanan. Tapi Adam mengatakan enggak, saya tidak bisa lakukan itu karena saya telah melanggar perintah larangan Allah untuk tidak atau jangan mendekati pohon khuldi. Jadi itu dilakukan oleh Nabi Adam. Enggak bisa, enggak mungkin saya lakukan itu. Lalu kemudian Nabi Adam bilang, datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Nuh juga sama, enggak bisa melakukan itu. Kemudian Nuh bilang, datanglah kepada Ibrahim. Minta Ibrahim untuk berdoa, meminta agar Allah meringankan. Lalu kemudian Ibrahim juga sama, nggak bisa juga. Kenapa? Alasannya karena dia pernah berbohong sebanyak 3 kali katanya. Karena saya telah berbohong sebanyak 3 kali. Bohongnya inilah yang katanya menyebabkan saya nggak mungkin melakukan permohonan itu kepada Allah. Salah satu bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah yang ini. Dia membohongi orang-orang, membohongi kaumnya bahwa yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar. Nah, ini bentuknya. Dan nanti bohong yang keduanya ketika di Mesir ditanya istrinya, ini istrimu? Bukan, ini saudara saya, dan seterusnya. Ini saya kira itu dalam hadis Nabi itu memang Nabi Ibrahim hanya bohongnya 3 kali saja. Hanya 3 tempat bohongnya. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak mampu untuk tidak bisa untuk Allah, lalu agar Allah meringankan manusia. Atur nuhun Pak Haji, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, karena ini memang sudah jam 10 lebih juga, jam 10 lebih sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan masih Ibrahim, karena masih banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu Ustaz, kalau boleh Ustaz sedikit aja, kapan Ibrahim itu menemukan Tuhannya? Kan pada saat belum menemukan, mungkin dia hanya menjalankan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ayat lain dia pernah menyatakan ada Allah kan gitu. Jadi kapan Ibrahim mengenal Allahnya itu, mengenal bahwa Tuhannya itu namanya Allah gitu? Atau ini hanya tadi kan di awal-awal Pak Ustadz menyatakan belum dikenal. Iya, belum dikenal gitu ya. Nah, kapan kenalnya begitu? Menyebutnya Tuhan saja, zat Tuhan dalam. Jadi gini, awal-awalnya memang kalau kata Allah itu sendiri, kalau di dunia Arab, orang Arab nih, di kisaran orang di seputaran Timur Tengah, itu sudah populer sekali. Sebelum Islam datang pun, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi saja, ketika orang-orang musyrik Mekah mensekutukan Allah pun, mereka sering menyebut nama Allah. Ya, mereka sering menyebut nama Allah. Untuk nama Allah itu sendiri, nama Allah itu sendiri adalah nama yang paling disukai oleh Allah. Dia yang memberikan diri nama itu.
Selain nama-nama yang 99. Makanya kalau kita melihat Asmaul Husna, itu nama yang pertama itu Allah. Kita lihat misalnya surat Al-Hasyr misalnya, Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Pertama kali namanya Allah sebut. Karena nama itulah yang paling disukai. Karena itu nama khas, tidak boleh sama sekali orang siapapun tidak boleh mengasih nama anaknya namanya Allah, nggak bisa. Haram hukumnya itu. Karena nama Allah itu hanya untuk dia saja, nggak boleh diambil oleh siapapun, dipakai oleh siapapun. Kata Allah itu. Kalau nama yang lain bisa jadi. Ada banyak orang namanya Rahman, banyak namanya siapa lagi itu, ada yang namanya Malik gitu ya. Tapi nama Allah itu nggak mungkin, karena itu adalah nama zat yang hanya khusus untuk dia saja, nggak boleh dipakai oleh siapapun. Lalu tadi pertanyaannya, kapan Nabi Ibrahim menyebut itu nama itu? Sepengetahuan saya tadi, kita temukan jauh setelah peristiwa tadi. Kalau kita awal-awalnya tadi menyebut hanya rob-rob saja. Lalu kemudian pada ayat yang ke berapa ini baru kita ketemukan kata-kata itu. Itu pun saya kira itu ayat yang ke 20 berapa itu? 66 baru ketemu. Baru di situ qala apa ta'buduna min dunillah. Ya, saya kira tentu saja karena ayat ini turun di tengah-tengah orang Arab, kemudian Allah itu dipakai. Allah itu dipakai untuk menceritakan peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ya inilah nama yang paling tepat untuk Allah itu. Inilah nama yang paling tepat. Nama Allah dan harusnya. Makanya orang-orang Ibrani sampai hari ini, orang-orang Yerusalem sampai Yahudi hari ini, ya mereka menyebut Elohim atau Yahweh, tidak menyebut Allah. Allah itu dianggapnya Tuhannya, nama Tuhan Islam saja, padahal Allah itu nama Tuhannya semua. Karena Allah inilah nama yang paling tepat, nama yang paling tinggi, nama yang disematkan oleh zat itu sendiri, oleh Allah itu sendiri. Nah, orang Ibrani hari ini kalau ditanya siapa nama Tuhan, ya Elohim atau Yahweh. Sampai hari ini. Ya. Pak Ustadz tadi menyinggung nama Allah atau nama Asmaul Husna yang 99 itu kan nggak boleh dinisbatkan pada makhluk ya. Ya kalau dia berdiri sendiri namanya Ar-Rahman itu nggak boleh. Ya. Tapi bagaimana dengan dia Abdurrahman boleh. Tapi kecuali kalau dinisbatkan anak saya namanya Ar-Rahman nggak boleh. Nah, gimana ini yang baru-baru diresmikan Al-Jabar? Apa itu? Penamaan Al-Jabar itu kan sebetulnya juga nggak boleh. Saya kira kalau mau kan biasanya Baitul Jabar. Kalau nama-nama ini sering kita dengar nama Al-Malik gitu misalnya, nama apa gitu ya. Nama masjid itu Al-Jabar. Iya, ini khusus untuk, kalau nggak salah khusus untuk Ar-Rahman ya, nama Asmaul Husna yang Ar-Rahman yang tidak boleh. Kalau yang saya tahu itu kalau yang itu harus dinisbatkan dengan apa? Misalkan pakai Baitul Jabar. Seperti Abdurrahman gitu ya. Ya, Abdurrahman gitu ya. Ya. Tapi kalau atau Rahmannya saja nggak pakai al itu yang atau Rahman saja tanpa alif lam itu yang boleh. Tapi kalau dia berdiri sendiri memang itu para ulama bilang nggak boleh. Ar-Rahman itu nggak boleh ngasih nama anak namanya Ar-Rahman gitu, nggak boleh. Atau kasih nama Al-Jabbar misalnya anak. Al-Jabarnya nggak pakai double B. Al-Jabar atau jangan-jangan Al-Jabbar doang, memang benar nggak pakai B itu. Kalau Abdul Jabbar tentu saja boleh. Ya. Abdul Jabbar misalnya atau apa gitu, dia harus dua kata. Idopah kan ya. Nah, harus idopah itu baru diperbolehkan. Dia nggak boleh berdiri sendiri kecuali nggak ada alif lamnya. Seperti Ar-Rahman jadi Rahman. Makanya kita sering lihat orang namanya Rahman. Rahman Maas. Itu kan ada ya Ustadz namanya Rahman Maas, sudah almarhum ya Rahman Maas ya. Almarhum Ustadz Rahman Maas. Itu populer tuh Ustadz Rahman Maas itu. Ali Rahman.
dia tidak ada alif lamnya boleh, tapi kalau alif lamnya nggak boleh beri sendiri. Ar-Rahman, kasih nama, kasih cucu namanya Ar-Rahman, Al-Jabbar misalnya. Itu menurut ini sih tidak boleh. Ini ngasih nama manusia, nggak tahu kalau nama tempat atau nama sesuatu ya, seperti masjid misalnya. Wallahu a'lam. Iya. Ya, nuhun. Cukup saya kira Ustaz. Sudah ditutup atau belum ditutup nih, atau langsung ditutup saja Ustaz? Mangga telangkong kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak, teman-teman, kalau masih ada yang penasaran, ada yang mau tanya, boleh. Singkat aja Ustaz, masalah di sini banyak terjemahkan Allah sebagai kami. Kadang-kadang aku itu mengingatkan ulang Pak Ustaz, tolong. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya kalau puji Tuhan untuk Tuhan, puji Allah untuk Allah sendiri. Puji-pujian itu ada puji Allah untuk Allah dirinya sendiri, puji Allah untuk hamba, puji hamba untuk hamba, lalu kemudian puji hamba untuk Allah tentu saja, puji Allah untuk hamba, puji hamba untuk Allah, kemudian puji hamba untuk hamba. Jadi ada 3 pujian. Jadi kalau kita ketemukan kata kami, nahnu di dalam Al-Quran misalnya, itu artinya Allah memuji dirinya sendiri. Bukan berarti dia banyak. Persis seperti orang Sunda. Orang Sunda itu suka bilang kami. Siapa yang lakukan ini? Misalnya ada orang Sunda yang Sundanya ngomong lemas misalnya. Kami katanya, kami yang lakukan itu. Bukan berarti dia banyak, enggak. Kami itu untuk menunjukkan ininya sendiri. Penghormatan terhadap dirinya sendiri. Orang Sunda sering mengatakan itu. Kata kami dalam Sunda itu bukan berarti banyak. Kayak model bahasa Sunda. Jadi kalau kita ketemukan bentuk kata-kata seperti itu dalam Al-Quran, itu artinya bahwa Allah memuji dirinya sendiri dengan menggunakan kata ganti kami. Sama seperti orang Sunda menggunakan untuk dirinya dengan kata kami. Kami pergi. Nah, gitu. Maksudnya bukan banyakan yang pergi. Dia yang pergi sendiri. Dia menggunakan kata kami. Sekali lagi kayak bahasa Sunda. Itu namanya, itu yang disebut dengan puji Tuhan untuk Tuhan, atau puji Allah untuk Allah sendiri. Ya, nuhun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan, kalau kata kami dalam Al-Quran, katanya dengan Allah, itu biasanya menunjukkan bahwa ada keterlibatan selain Allah. Seperti misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga Al-Quran itu. Menggunakan kata kami itu menunjukkan bahwa yang Allah melibatkan makhluknya untuk sampai kepada ayat Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad. Melibatkan siapa? Melibatkan Jibril. Kamilah yang turunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaganya. Melibatkan siapa? Melibatkan Jibril turun sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga? Ya, banyak orang yang menghafal Al-Quran. Kita hafal, anak-anak kita hafal, cucu kita hafal. Begitulah caranya Allah melibatkan orang lain, makhluknya, untuk menjaga firman-firman yang suci itu. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Dua-duanya bisa benar, dua-duanya benar. Dua-duanya, yang satu tadi konteksnya seperti bahasa untuk mempertegas dirinya. Satu yang pertama, juga yang kedua tentang bisa juga bermakna melibatkan orang lain atau melibatkan makhluk yang lain. Kalau ketemu kata kami atau nuhun. Kalau ini selain nama Allah dan 99 nama Asmaul Husna, apakah di Taurat atau Injil atau Zabur itu juga ada nama yang maknanya Tuhan atau Allah gitu dengan nama yang lain gitu? Saya tidak begitu tahu masalah itu. Nama-nama itu apa ada. Tapi tadi yang saya tahu itu namanya Yahweh, nama Elohim. Itu yang penyebutan nama dari Tuhan. Sebetulnya kata Yahweh itu mirip dengan Yahuwah. Dalam bahasa Arab, Yahuwah itu dalam Al-Quran juga, dalam hadis Nabi misalnya kita ketemu doa yang mengatakan, Ya huwa, ya man la huwa illa huwa. Wahai yang tidak ada dia selain dia. Itu konon katanya doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Doa ya man huwa
doa yang ya man la huwa illa huwa, wahai dia yang tidak ada dia selain dia, gitu. Ya kalau itu kan kata ganti saja, bukan maksudnya. Ya, kata ganti nama, tapi kemudian Yahwa itu mirip dengan Yahweh gitu. Yahweh itu sudah menjadi satu nama, bukan kata ganti kalau bahasa Ibrani mah. Ini nama saja sudah Yahweh itu. Atau Elohim misalnya. Bagi bahasa Ibrani ya. Nuhun, bagi bangsa Ibrani atau agama Yahudi. Atau nuhun. Ya, kayaknya udah cukup, ini sudah lebih 13 menit. Atau hatur nuhun punten pisan Bapak Ibu semuanya jamaah, ini udah cukup jauh lebihnya. Hatur nuhun semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa mengambil pelajaran tadi dari beberapa kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan insya Allah mungkin pekan depan atau pekan-pekan berikutnya kita bisa lagi tetap masih ada Ibrahim karena masih banyak sekali. Nanti kita akan melihat doa-doa Ibrahim juga, bagaimana peristiwa Ibrahim yang meninggikan membangun Ka'bah dan sebagainya, insya Allah kita akan lihat. Lalu keturunan Ibrahim juga perlu kita ambil pelajaran dari mereka. Bahkan ayat yang terakhir tadi 73 itu mengatakan, ya kami jadikan mereka semua itu imam, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada orang. Jadi saya kira luar biasa lah, Nabi Ibrahim itu memang luar biasa. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.